Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun kita sedang berada. Saya akan menyapa kita sore hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di matamu, di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kesalahan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Nah, perlu kita harus pahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai patokan, sebagai pedoman bagi kita, setiap umatnya, setiap anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, bahkan hamba-hambanya yang melayani akan Dia. Nah, bagaimana kita melihat kesalahan orang lain? Tuhan Yesus menyampaikan, yang pertama, bahwa sebelum kita melihat kesalahan pada diri orang lain, terlebih dahulu kita melihat kesalahan dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita. Yesus berkata bahwa balok dalam mata kita tidak nampak, sementara selumbar, mungkin ini berbicara tentang benda yang kecil atau ranting yang kecil, bisa kita nampak dalam diri orang lain. Nah, untuk itu mengingatkan kepada kita melihat kesalahan orang lain. Pertama, kita melihat, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita melihat kepada diri kita. Kita introspeksi diri kita. Kita lihat, evaluasi diri kita. Hal ini akan mengingatkan kita apakah kita pantas, layak melihat kesalahan orang lain. Sebab saudaraku, bila kita tidak lebih dahulu melihat kepada diri kita, nah orang lain itu akan melihat, dan teguran, nasihat atau kritikan, ajaran yang kita sampaikan kepada orang itu akan menjadi tertolak, saudara. Karena orang itu akan berkata, lihatlah dulu dirimu. Sebab dia juga, orang lain itu juga menemukan, melihat ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak pantas, tidak layak untuk mengingatkan dia. Karena kesalahannya kecil, sementara dia melihat ada begitu besar, begitu banyak kesalahan dalam diri kita, sehingga dia akan menolak, bukan menerima. Nah, untuk itu saudaraku, kita juga tidak merindukan
teguran, nasihat kita, masukan kita diterima oleh orang lain, oleh orang itu, tentu kita tidak merindukan itu. Yang kita rindukan bagaimana masukan kita, teguran kita, nasihat kita, kritikan kita berterima dalam dirinya. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus singkirkan dulu balok di mata kita. Kita harus evaluasi, selesaikan dulu, baharui dulu kekurangan, kesalahan yang begitu besar dalam diri kita. Terlalu sering kita langsung cepat melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahan itu begitu kecil. Kita terlalu cepat memberikan komentar, teguran, nasihat, sementara kesalahan yang begitu besar banyak ada pada diri kita. Nah, untuk itu yang pertama, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, terlebih dahulu kita melihat kesalahan dalam diri kita, supaya saudaraku tidak terhalang, terhambat, tertolak akan teguran kita kepada orang lain. Yang kedua, melihat kesalahan orang lain harus dengan kasih. Harus dengan kasih. Artinya bahwa kita menegur, mengingatkan, menasehati orang lain itu, yaitu dengan kasih, karena kita mengasihi dia, karena kita mengasihi dia, bukan karena kita membenci, bukan karena kita sakit hati terhadap orang itu, tapi kita menegurnya dengan kasih. Yesus menyampaikan trik, cara menegur dengan kasih. Yang pertama, kita menegurnya dengan empat mata, tanpa tidak ada orang lain yang terlibat selain hanya berdua, kecuali ada Yesus yang hadir bersama kita. Jadi dengan kasih, kalau dia tidak menegur, tidak menerima teguran kita empat mata, maka kita akan lakukan trik, langkah yang kedua, dengan menghadirkan 2-3 orang saksi. Nah, kalau tidak juga dia menerima teguran kita, maka kita membawa perkara ini kepada orang banyak, jemaat. Dan bila dia juga tidak menerima, maka kata Tuhan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang kita buat karena kita mengasihi orang itu. Jadi saudaraku yang terkasih, melihat kesalahan orang lain dengan kasih, pasti kita melakukan hal-hal, cara-cara yang bisa dia berterima. Tentu kita akan minta hikmat Tuhan dengan sangat hati-hati, dengan bijaksana, karena tiada lain di hati kita untuk mengingatkan, menegur dia supaya orang itu sadar, berubah, menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya, menyadari dosanya. Jadi kalau kita datang dengan kasih, tidak ada maksud di dalam hati kita untuk semakin menyebarkan kesalahan orang itu, untuk semakin menyampaikannya ke publik, supaya
yang tadinya orang tidak tahu akan kesalahan orang itu, sehingga semua menjadi tahu. Ini bukan dengan cara kasih lagi, saudara. Apalagi itu menyampaikannya lewat medsos, lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat Instagram, lewat sharing lain. Apalagi saudaraku, lebih fatal lagi lewat YouTube. Orang lain bisa putar, dengar, saksikan. Apalagi saudaraku, sampai itu disimpan, orang itu sudah berubah, tapi dokumen atau berita-berita, teguran-teguran kepada dia masih ada tersimpan, saudara. Ini sangat fatal. Dan lebih berbahaya lagi bila kita melihat kesalahan orang lain sampai kita mengambil keuntungan. Perhatikan, mengambil keuntungan secara materi, bukan keuntungan secara rohani, karena orang itu terselamatkan, orang itu disadarkan, orang itu dimenangkan lewat teguran kita, tapi kita diuntungkan secara materi. Ini sangat tidak baik. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, harus ada dalam hati kita kasih KASIH, supaya orang itu sadar, berubah, kembali lagi kepada jalan kebenaran, meninggalkan dosanya, meninggalkan kesalahannya. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat kesalahan orang lain, kita akan bawa dalam doa. Selain kita menyampaikannya tadi di bawah empat mata, melakukannya dengan kasih, kita mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu supaya kita tidak tertolak. Yang ketiga, saudaraku, kita berdoa supaya orang lain itu sadar, berubah, bertobat, hidupnya lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, 3 poin ini akan senantiasa mengingatkan kita, memotivasi kita setiap kali kita melihat kesalahan orang lain. Sebab saudaraku, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kita yang tidak luput dari kesalahan. Apakah itu kesalahan yang kecil, sedang, besar. Hanya kadangkala kesalahan kita itu belum terekspos. Kesalahan itu mungkin belum terbongkar, belum ketahuan ke permukaan. Sementara kita terlalu cepat dan tangkap akan kesalahan orang lain. Tidak ada di antara kita yang sudah sempurna seperti Yesus. Yesus yang sempurna saja, yang tanpa ada kesalahan apapun, tetap memberikan pedoman, pengajaran, firman kepada kita. Itu kita jangan sampai menyimpang dari cara yang Yesus lakukan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari ke depan supaya
apapun atau kesalahan apapun, sekecil apapun dari orang lain, mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.